Setelah itu, Kina bersembunyi di bawah selimut, menggigit selimut, dengan air mata di matanya, menatap pria yang merasa puas itu. Masih berani katakan aku tidak bisa? Ezra bertanya dengan nada serius, mengulurkan tangan, meremas pipinya yang merah muda dan lembut. Tidak berani, suamiku tercinta. Kina menjawab dengan patuh dan sedikit malu, matanya berair dan nadanya seperti istri yang ditindas. Panggilan suami tercinta membuat Ezra merasa bahagia. Sudut bibirnya tidak tahan untuk menyeringai, aku gendong kamu mandi, lalu turun makan siang. Setelah itu, dia dengan lembut menggendongnya, berjalan menuju kamar mandi. Sebenarnya, Ezra bisa merasakan inisiatifnya, dan sengaja menggunakan cara menindas untuk melampiaskan keinginannya yang tertahan. Setelah makan siang, Ezra khawatir pemanjaan tadi akan menyebabkan Kina tidak nyaman, atau mungkin menyakiti Kina, jadi dia memanggil dokter wanita untuk memeriksanya. Dokter tersenyum setelah memeriksa Kina, dan berkata kepada Ezra, "Tuan muda, kondisi nyonya muda kedua dan bayi dalam perutnya baik-baik saja. Olahraga ringan setelah 3 bulan kehamilan sangat membantu persalinan. 2 atau 3 kali seminggu, berhati-hatilah saat berhubungan." Kina malu mendengar perkataan dokter di samping, sampai tidak bisa mengangkat kepalanya. Setelah memastikan Kina aman dan sehat, dan mengetahui seminggu bisa melakukan 2-3 kali, Ezra sangat senang, meminta pembantu rumah tangga mengantar dokter pulang. Tidurlah, Ezra melihat penampilan ngantuk Kina, dan dengan serius menutupinya dengan selimut. Wanita hamil itu mudah lesu, dan tadi pagi berhubungan 2 kali dengannya, dia pasti lelah dan ngantuk. "Temani aku," Kina meraih pergelangan tangannya, menatapnya dengan penuh harap. "Oke." Ezra membuka selimut dan berbaring di sampingnya, dengan lembut memeluknya ke dalam pelukan. "Tidurlah, ketika kamu bangun bisa langsung melihatku." Rumah sakit, bangsal VIP. Ekspresi kakek Okto menjadi suram mendengar informasi hasil penyelidikan detektif. Tidak disangka pasangan suami istri itu diam-diam melanggar aturan. Anggap dia tidak tahu apa-apa setelah masuk rumah sakit. Setelah detektif pergi, kakek Okto menelepon Tuan Muda, segera datang ke rumah sakit. Sebelum Ezra menjawab, kakek Okto langsung mengakhiri panggilan, dan melemparkan HP ke samping. Ezra dengan enggan melirik orang yang sedang tidur di lengannya, hati-hati meninggalkan tempat tidur dan meninggalkan catatan, kemudian keluar dari kamar. Panggilan kakek tadi terdengar sangat marah. Apakah sudah tahu dia dan Kina sudah cerai, tetapi masih tinggal bersama? 40 menit kemudian, Ezra masuk ke bangsal kakek, dan berkata dengan lembut, "Kakek, kamu masih tahu aku kakekmu, apa yang kau katakan padaku saat itu? Kau bilang setelah cerai dengan Kina, akan jalan masing-masing, tidak saling terikat, sekarang? Beraninya kau diam-diam berhubungan dengan Kina, bahkan tinggal bersama." Kakek Okto memelototinya dan mengutuk dengan marah. "Apa yang kukatakan pada kakek pada waktu itu hanyalah emosi sesaat," kata Ezra dengan santai. "Apa katamu?" Raungan kakek Okto hampir mengguncang lampu kristal di langit-langit. Ezra mengerutkan bibirnya, dan berkata dengan nada yang dalam dan tidak dapat dipahami, "Kakek, waktu itu Kina dipaksa mati. Anak itu ancam aku baru cerai denganku, tetapi aku tidak tahan melihat bayi dalam kandungan Kina dekat dengan pria lain. Selain itu, aku ayah dari bayi itu. Setidaknya sebelum dia melahirkan anak itu, aku memiliki tanggung jawab menjaganya." Setelah dia melahirkan, kakek Okto samar-samar merasakan apa yang ingin dia ungkapkan. "Nanti kita bicarakan," Ezra menyeringai, masih berbicara dengan nada yang tidak terduga. "Tidak akan kubiarkan darah keluarga Okto mengalir di luar," kata kakek Okto dengan nada yang tegas. "Aku juga tidak akan biarkan anakku panggil pria lain ayah." "Kau ingin rujuk dengan Kina?" tanya kakek Okto dengan marah. "Kakek tenang saja, aku tidak akan rujuk dengan Kina. Aku tidak cerai dengan Kina, jadi tidak ada kata rujuk atau tidak. Aku juga tidak izinkan kamu gunakan saham KRC International ditukar dengan anak. Setelah Kina melahirkan, berikan dia uang." Kakek Okto mengingat isi perjanjian surat cerai dan mengangkat alisnya.
KRC Internasional adalah kerja keras kakek. Aku tidak akan biarkan saham ini jatuh ke tangan orang luar, apalagi Kina. Kenapa hari ini kamu begitu mudah diajak bicara? Bukankah kamu paling benci aku paksa kamu cerai dengan Kina? Kata kakek Okto mendengus dingin. Sikap cucunya benar-benar jauh berbeda dengan sebelumnya, membuat orang tidak tahan untuk curiga. Kalau apa yang dikatakan cucunya benar, maka syarat dalam perjanjian surat cerai adalah menunda serangan dan memikirkan solusi. Setelah anak itu lahir, Is percaya cucunya tidak akan dengan mudah membiarkan anak itu kembali ke keluarga Okto. Benci kakek dengan saham KRC Internasional, itu dua hal yang berbeda. Aku selalu bedakan masalah pribadi, dan tidak akan hancurkan KRC Internasional. Ezra menjawab dengan tegas, Kina sudah hamil 3 bulan lebih kan? Sudah periksa jenis kelamin anaknya. Kakek Ezra bersikap netral terhadap jawabannya, lalu mengubah topik pembicaraan dan bertanya. Tidak ada rencana untuk periksa, Ezra langsung menunjukkan sikapnya. 3 generasi keluarga Okto hanya memiliki satu penerus, pikiran kakek sedikit kolot. Ketika ibunya menikah dengan keluarga Okto, Is tidak begitu disayangi. Setelah melahirkan abangnya, pelan-pelan mempunyai posisi dalam keluarga. Setelah melahirkan dirinya dan terakhir adik ketiga, mengakhiri mitos satu penerus di 3 generasi keluarga Okto. Kakek mulai menganggap ibu sebagai bintang keberuntungan keluarga Okto. Kakek Okto mengerutkan bibir, diam-diam membuat keputusan dalam hatinya. Kakek, kalau tidak ada hal lain, jangan cari Kina. Dokter bilang kesehatannya tidak terlalu baik, dan suasana hatinya yang buruk akan pengaruhi perkembangan bayi. Dia tidak ingin kakek terus datang mengancam Kina, membuat suasana hatinya buruk. Selama kau ingat apa yang kau katakan, selama tidak rujuk dengan Kina, dan anak yang dilahirkan Kina harus dirawat oleh keluarga Okto. Aku tidak akan cari Kina, kakek Okto berjanji, selama kehamilannya, aku akan pura-pura tidak tahu apa yang terjadi dengan kalian. Aku ingat, Ezra mengangguk, kakek Okto seperti mengingat sesuatu dan berkata, ngomong-ngomong putri keluarga Schiller sangat baik, setelah Kina melahirkan, kamu menikah dengan Ryuko. Bagaimanapun anak itu tidak boleh tidak memiliki ibu. Wajah Ezra tiba-tiba langsung muram saat mendengar itu, merapatkan bibir tipisnya dengan erat. Setelah diam beberapa detik, dia dengan tegas menolak, dan berkata, aku tidak akan menikahi Ryuko. Walaupun kamu tidak ingin menikahinya, tapi anakmu di masa depan tetap saja membutuhkan seorang ibu. Kata kakek Okto juga dengan tegas, kakek, kamu memintaku menikahi Ryuko. Apakah benar-benar hanya karena anak itu membutuhkan seorang ibu? Jika kakek benar-benar berpikir seperti itu, maka sebelumnya kakek tidak akan mungkin sampai memaksaku bercerai dengan Kina. Kata Ezra dengan dingin, dia tahu apa yang ada di hati kakeknya itu, tapi tidak akan membiarkan kakeknya ini bersikap seenaknya. Dengan kesehatan fisiknya yang spesial ini, hanya Kina yang dapat bersentuhan dan kontak dekat dengannya. Kakeknya serta Tuan Libra memiliki dendam lama. Selama bertahun-tahun ini, mereka berdua selalu tidak ingin berhubungan dan berkomunikasi sama sekali. Kina adalah cucu perempuan Tuan Libra, tapi kalaupun kakek tidak menyukai Kina, tetap saja kakek hanya menutup mata dan pura-pura tidak peduli dengan ini dan hanya menerimanya. Kalau tidak dia hanya bisa menua sendirian sampai mati hingga akhirnya Ryuko muncul. Latar belakang keluarga Ryuko cukup kuat dan kaya, dan juga memiliki latar belakang pengusaha dan militer. Ezra bersentuhan dengannya juga tidak menimbulkan reaksi alergi apapun. Tidak peduli bagi KRC Internasional ataupun baginya, Ryuko ini sangat membantu sekali. Ditambah lagi, Ezikra yang mengalami kejadian buruk karena penculikan Kina. Ketidaksukaan kakek terhadap Kina langsung meledak dalam sekejap. Kakek memaksa Kina bercerai dengannya, lalu berniat membuat Ryuko menikah dengannya dan bergabung ke dalam keluarga Okto. Anak itu membutuhkan seorang ibu, ini adalah sebagian alasan saja. Dengan tidak mudahnya ada wanita yang cocok untukmu. Jika kamu melewatkannya begitu saja,
Kedepannya jika ingin menemukan wanita seperti itu lagi, itu pasti akan sulit sekali. Apa jangan-jangan kamu ingin sendirian seumur hidupmu? Selain itu, Nona Sealer juga sangat membantu dalam karirmu. Jika bukan yang aku inginkan, tidak masalah jika harus sendirian. Lagi pula sebelumnya, aku juga sudah sendirian selama 30 tahun ini. Kedepannya selama beberapa puluh tahun lagi juga tidak masalah hidup sendirian. Menurutku tidak ada bedanya. Ezra berhenti sejenak dengan ekspresi dingin di wajahnya, lalu berkata lagi, aku tidak perlu bantuan apapun dalam karirku. Kakak tidak perlu terlalu membuang-buang waktu dan pikiran kakek hanya untuk menjodohkanku dengan Ryuko. Tanpa menunggu kakek Okto bicara, Ezra sudah berdiri dari bangkunya dan kemudian pergi meninggalkan bangsal. Kakek Okto tidak akan menyerah untuk menjodohkannya dengan Ryuko hanya karena ucapannya ini. Dia berpikir kalau cucunya itu suka dan tak rela lepas dari Kina karena dia belum pernah berhubungan atau kontak dengan wanita lain sebelumnya. Jika cucunya tahu ada wanita lain yang lebih baik dari Kina, dia tidak akan sampai keras kepala untuk tidak menyerah dengan Kina. Hari ini, tibalah waktu pemeriksaan kandungan rutin dan kebetulan hari kerja. Kina tidak ingin Ezra khusus meninggalkan pekerjaannya sebentar hanya untuk datang menemaninya periksa kandungan. Oleh karena itu, dia tidak memberitahu Ezra mengenai pemeriksaan kandungan ini. Albert kebetulan tidak ada iklan apapun, dia tinggal di rumah keluarga Libra dan tahu kalau Kina akan pergi untuk pemeriksaan kandungan rutin. Dia mengendarai mobilnya untuk menemani Kina pergi ke rumah sakit. Kina, apa kamu bercerai dengan tuan muda kedua? Albert menyetir mobilnya sambil bertanya dengan suara berat. Hah, kenapa kamu bisa tahu? Kina terkejut, dan buru-buru berkata, bukan, aku tidak bercerai dengan Ezra. Kina, boleh juga kamu ya, perceraian hal sebesar ini, bisa-bisanya kamu sekarang menyembunyikan ini dariku. Kata Albert dengan marah, jika bukan karena menyetir, dia pasti akan memukul wanita satu ini. Pernikahan kilat, dan sekarang perceraian kilat, benar-benar hebat sekali ya. Albert, aku benar-benar tidak bercerai dengan Ezra. Ezra menaikkan 3 jarinya untuk bersumpah, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Perceraian antara dia dan Ezra hanyalah tipuan untuk mengelabui kakek Okto saja. Jadi, dia tidak berencana untuk memberitahu yang lainnya. Namun, tetap saja ibunya yang paling tahu duluan, dan tidak disangka, Albert juga tahu ini. Kamu tidak bercerai dengannya, lalu bagaimana bisa kamu tidak minta tuan muda kedua menemanimu untuk periksa kandungan? Tidak bercerai, lalu kenapa kamu baru saja menikah sudah pulang lagi ke rumah orang tuamu untuk merawat kandunganmu? Mata indah Albert memicing, dan berkata dengan nada yang serius dan tajam, aku sudah lihat buku cerai dan juga perjanjian perceraian kalian. Kina tercengang. Dia ingat kalau dia sudah menyembunyikan buku cerai palsu dan perjanjian perceraian palsu itu. Bagaimana bisa Albert menemukannya? Ayo katakan saja, kenapa kamu bercerai dengan tuan muda kedua? Tanya Albert, nada bicaranya sudah agak tenang. Kakek Okto merasa kematian Ezikra karena aku. Dia bilang kalau dia tak bisa lagi menerimaku menjadi istri cucunya. Jadi, dia mau aku bercerai dengan Ezra. Kina mengangkat pundaknya dan menjelaskannya dengan sederhana. Pria tua itu mau kamu bercerai dengan tuan muda kedua, jadi kamu begitu saja patuh dan langsung bercerai? Jika di masa depan, dia minta kamu mati, apa kamu juga akan melakukannya? Kina, otakmu ini isinya tahi ya, benar-benar bodoh sekali sudah tak tertolong deh. Albert sangat marah saat mendengarkan ini, dia pun terus memaki dengan ucapan berbisanya, ada lagi, bukankah tuan muda sangat peduli padamu ya? Kenapa dia bisa setuju bercerai denganmu, apa yang telah kamu lakukan? Oh, tidak ada kok, aku hanya memaksanya dengan kematian saja. Kina melirik Albert yang marah sekali ini, dia berkata dengan nada bicara yang pura-pura acuh tak acuh. Kina si bodoh yang tidak takut mati ini, namun, anak dalam kandungannya memang tidak bersalah. Selain itu, dirinya adalah ibu baptis anak itu,
Albert menarik napas dalam-dalam beberapa kali, menahan dorongan keinginan kuat untuk mencekik Kina ini. Dia memandangi Kina dengan cermat, mengerutkan kening lalu bertanya, "Kamu bercerai dengan tuan muda kedua, apa kamu tidak sedih?" "Tidak kok, kakekku saja beberapa hari lalu malah menyiapkan kencan buta dan perjodohan untukku." Latar belakang keluarga pria itu juga lumayan bagus, seorang anak kaya raya dan dia juga tidak keberatan untuk jadi ayah. Kina benar-benar kecanduan untuk menggodanya, jadi sengaja bicara seperti ini. Albert menundukkan pandangan matanya, saat mengangkat matanya lagi, dia tersenyum dan berkata, "Oh, pria itu namanya siapa? Apa pekerjaan yang dilakukan oleh keluarganya?" "Edward," jawab Kina tanpa ragu. "Kalau begitu, Tuan Edward ini adalah calon suami sahabatku. Nanti setelah periksa kandungan, telepon dia dan ajak dia makan bersama untuk dikenalkan padaku," kata Albert dengan nada kuat yang dominan dan tak membiarkannya bicara apapun. Kina langsung berkeringat dingin, dan merasa kebohongan ini sudah terlalu jauh dan akan sulit dikembalikan. Dia hanya saling bertemu sekali saja secara kebetulan dengan Edward. Bahkan dia tak punya nomor teleponnya, bagaimana bisa dia menelepon dan mengajaknya keluar? Aku hanya bilang aku dijodohkan dengannya, tapi aku tidak bilang akan menerimanya. Edward adalah pewaris Mousai Group, dia bahkan tidak masalah untuk menjadi seorang ayah. "Kina, apa otakmu itu berlubang ya, bisa-bisanya menolaknya?" kata Albert dengan nada bicara tak paks dan berharap sebaliknya. Dia berpikir beberapa detik, lalu berkata lagi, tapi menurut pemahamanku terhadap Edward, karena dia bisa mengucapkan janji yang begitu berat ini padamu, itu membuktikan kalau dia menyukaimu. Kamu tenang saja, aku akan membantumu untuk bicara dengannya dan mencoba yang terbaik untuk menyatukan kalian." Hah, Kina tidak menyangka Albert begitu paham Edward dengan sebegitu jelas. Namun, begitu memikirkan semua, Albert adalah seorang artis dan sering sekali bekerja sama dengan banyak perusahaan. Jadi bukan hal yang aneh jika tahu hal ini, hanya saja dia buru-buru menghentikan pembicaraan ini. Tidak usah. Aku sementara ini tidak punya pikiran untuk kisah cinta yang kedua dulu. Tidak punya pikiran untuk ini, menurut pemahamanku tentangmu, jika kamu tidak ada pikiran untuk kisah cinta yang kedua, maka kamu tidak akan mungkin ikut kencan buta atau perjodohan dengan seenaknya begini. Albert mengedipkan matanya dengan genit padanya. "Kina, kamu ini sengaja tarik ulur ya? Melepaskannya dulu lalu nanti menangkapnya." Sudut bibir Kina berkedut, tidak tahu bagaimana harus menjawab ini. Albert juga tidak lagi menggodanya, dia menghela napas panjang. "Ayo katakan saja, sebenarnya apa yang telah terjadi sampai kamu bercerai dengan tuan muda kedua?"